Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fitriani, NPM 19111012, Fakultas Syariah Prodi Akhlak Asasiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengaturan nafkah dalam hukum keluarga di negara muslim. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran atau perhatian, pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Jadi nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah, dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Selanjutnya, pengaturan nafkah dalam hukum keluarga di Indonesia. Kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang ini terhadap suami atau kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban memberikan nafkah mengenai hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat ketiga, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat 2, rumah tempat tinggal yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pada bagian ketiga diatur kewajiban suami yaitu dalam pasal 80 yang terdiri dari 7 ayat. Ayat-ayat yang merupakan pengulangannya itu pasal 80 ayat 2, kompilasi hukum Islam adalah pengulangan dari ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan ayat-ayat yang lain merupakan ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Adapun yang diatur dalam kedua ayat tersebut adalah suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama. Dalam pasal 80 ayat 3 dijelaskan pula, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Selanjutnya, pengaturan nafkah dalam hukum keluarga di Yaman. Mengenai kedudukan nafkah, menurut Undang-Undang Yaman dijelaskan pada pasal 17 dan 20. Pasal 17, keduanya dalam menyelenggarakan pernikahan masing-masing harus ikut menanggung pembiayaan pernikahan dan syarat yang berhubungan dengan perkawinan disesuaikan dengan masing-masing lingkungannya. Jadi penyelenggaraan pembiayaan pernikahan kedua pasangan harus ikut menyumbang. Jadi baik laki-laki dan perempuan dalam hal ini mereka harus berusaha bersama dalam membiayai kebutuhan pesta dalam pernikahan. Dalam pasal 20, nafkah bukan hanya kewajiban suami tetapi merupakan kewajiban bersama, sehingga kedua pasangan harus memberikan andil dalam mengupayakan pembiayaan kehidupan rumah tangga mereka. Jadi hal ini berdasarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara ekstrim diterapkan dalam penyusunan undang-undang hukum di keluarga di Yaman. Ketentuan hukum ini lebih mengutamakan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Kedudukan nafkah keluarga, baik suami maupun istri harus berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing harus bertanggung jawab dalam pembiayaan rumah tangga mereka. Itu pula dalam penyelenggaraan pernikahan masing-masing harus ikut menanggung. Pengaturan nafkah dalam hukum keluarga di Tunisia. Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menerapkan prinsip-prinsip mazhab Maliki dalam hal hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini secara rinci diatur dalam pasal 37 sampai 42. Lebih jauh, pasal 41 menyatakan bahwa istri diizinkan membelanjakan harta pribadinya yang digunakan sebagai biaya
hidup untuk diminta ganti dari suami. Adapun besarnya jumlah nafkah tergantung kemampuan suami dan status istri, serta biaya hidup yang wajar pada saat itu. Fikih mazhab Maliki yang banyak menjadi sumber rumusan undang-undang Tunisia menyatakan bahwa nafkah wajib dibayar suami jika telah terjadi dukhul dan suami telah balik. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang tidak mensyaratkan suami harus balik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.